bersyukur ya adik-adik, di mana di pagi hari ini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan kembali. Selama 1 minggu Tuhan telah melindungi kita. Dan sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Wah, semuanya sehat. Dan harapan kakak, semoga adik-adik selalu sehat. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Eva dalam acara cerita sekolah minggu. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu atau bernyanyi bersama, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sehingga hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami, terlebih buat adik-adik yang mendengarkan cerita sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memimpin mereka supaya mereka Tuhan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan acara sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti biasanya sebelum mendengarkan cerita sekolah minggu, kita bernyanyi bersama. Jadi adik-adik harus semangat ya nyanyinya, tidak boleh lemas-lemas. Anak Tuhan harus semangat. Kalau begitu, ayo adik-adik kita bernyanyi bersama. Kemurahan
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah puas nyanyinya? Iya dong, pasti ya sudah puas nyanyi. Dan saatnya sekarang kita mendengarkan cerita. Jadi sebelum mendengarkan cerita, kakak mau supaya adik-adik duduk manis. Dan tidak boleh pergi-pergi ya. Harus tetap mendengarkan cerita supaya adik-adik bisa menjawab nanti pertanyaan. Karena setelah cerita, kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik semua. Jadi, kalau tidak mendengarkan cerita dengan baik, maka pertanyaannya tidak bisa dijawab. Makanya adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Dan kakak teringat deh, minggu lalu sepertinya ada pertanyaan loh yang diberikan oleh Kak Samuel dengan Kak Peter. Ayo, apakah adik-adik sudah ada yang menjawab? Dan ternyata sudah ada teman kita yang menjawab. Kalau begitu adik-adik, ayo kita lihat siapakah teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Hai Kak Eva, jawaban pertama, syarat-syarat yang diberikan Tuhan untuk mempersembahkan domba pada waktu itu adalah syarat yang pertama, dombanya harus jantan, dan syarat yang kedua, dombanya harus berumur 1 tahun, dan syarat yang ketiga adalah dombanya harus sehat, dan jawaban kedua adalah melambangkan Tuhan Yesus disalib, dan jawaban ketiga arti Paskah adalah lewat. Dadah. Nah, itu dia adik-adik, teman kita yang sudah menjawab pertanyaan minggu lalu. Dan ternyata jawabannya, wah, semuanya benar, pintar. Dan adik-adik, walaupun tidak menjawab pertanyaan kakak minggu lalu, dan hari ini kakak ada kasih pertanyaan loh. Jadi masih ada kesempatannya buat adik-adik untuk menjawab pertanyaan lagi. Adik-adik dengar gak? Ada suara yang sedang menangis. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ibu yang sedang menangis itu? Nah, kalau adik-adik penasaran dengan suara yang nangis tadi dan itu kisah siapa, maka adik-adik harus mendengarkan cerita dengan baik supaya tahu siapakah ibu-ibu yang sedang menangis ini dan kenapa dia menangis. Adik-adik, pada zaman dulu ada seorang laki-laki yang berasal dari Ramatayim Jofim dari pegunungan Efraim. Adik-adik tahu siapa namanya? Namanya adalah Elkana. Dan si Elkana ini mempunyai istri adik-adik. Dan istrinya itu ada 2. Yang pertama bernama Hana. Dan nama istri yang kedua adalah Penina. Pada saat itu adik-adik, si Hana ini yang istri pertama, dia tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina, dia mempunyai anak perempuan dan juga dia mempunyai anak laki-laki. Maka
Makanya si Hana ini selalu sedih setiap hari. Karena setiap harinya dia berjumpa dengan Penina dan juga kepada anak-anaknya si Penina. Makanya hatinya sedih sekali adik-adik. Dia ingin sekali punya anak. Dan adik-adik, pada saat itu setiap tahunnya istri yang pertama ini selalu pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah tempat di mana Bait Allah. Jadi, kalau orang-orang pada zaman itu mau menyembah Tuhan di Bait Allah, maka mereka harus datang ke Yerusalem. Makanya pada saat itu, Hana ini setiap tahunnya dia datang kepada Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan. Dan bukan hanya menyembah Tuhan saja adik-adik, dia juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Dia selalu pergi ke Silo. Apa yang dia minta kepada Tuhan? Nah adik-adik, pada suatu hari si Elkana ini memanggil semua orang-orang yang ada di rumahnya. Mereka ke Silo untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan pada saat itu si Elkana ini memberikan persembahan korban kepada Penina dan juga kepada anak laki-laki dan perempuan si Penina. Dan bukan itu saja adik-adik, dia juga memberikan kepada Hana istri pertamanya. Adik-adik tahu pada saat itu hati Hana sangat sedih. Dia menangis sampai-sampai suaminya berkata kepadanya, "Hana, kenapa kamu menangis? Bukankah aku ini suamimu lebih penting dan lebih berharga daripada anak-anak yang kamu inginkan itu?" Tetapi adik-adik, si Hana terus menangis. Dia terus menangis. Sampai-sampai pada saat itu dia tidak bisa makan karena dia menangis terus. Dan adik-adik tahu kenapa dia menangis? Ternyata adik-adik, dia menangis karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dia tidak mempunyai anak. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Si Penina yang istri kedua ini selalu menghina dia, selalu mengolok-olok dia. Dia berkata kepada Hana bahwa, "Lihatlah, kamu ini setiap tahun kamu berdoa kepada Tuhan dan juga kamu menyembah Dia. Tetapi apa hasilnya? Kamu tidak hamil-hamil. Kamu tidak punya anak sampai sekarang." Nah, di situ hati si Hana hatinya sangat sedih adik-adik. Sehingga pada waktu itu setelah mereka makan bersama, dia pergi ke Silo lagi untuk menyembah Tuhan. Dia sujud dengan hati yang pedih dan berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Hamba berjanji, jika Tuhan memberikan anak kepada hamba, maka anak itu akan kupersembahkan seumur hidupnya." Jadi pada saat si Hana ini berdoa kepada Tuhan, rupanya si Imam Eli mendengarkan. Dia mendengarkan suara orang yang sedang menangis. Lalu dia mendatangi si Hana dan dia tidak mendengarkan apa-apa. Rupanya si Hana hanya berkata-kata di dalam hatinya. Dan si Imam Eli hanya melihat gerak-gerak bibirnya si Hana. Dia tidak mendengarkan apa-apa. Lalu si Imam Eli berkata kepada si Hana, "Hei, kamu berdoa kepada Tuhan? Atau kamu ini sudah mabuk ya? Kenapa kamu berdoa tidak mengeluarkan suara?" Lalu adik-adik si Hana ini menjawab
bahwa dia itu tidak mabuk dan dia ini sedang mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sedang berdoa kepada Tuhan, meminta anak. Dia merindukan supaya dia mempunyai anak. Seketika itu adik-adik, si Imam Eli ini menyuruh dia pergi dan berkata kepadanya bahwa, "Hana, kamu pergilah dan percayalah, pasti Tuhan menjawab doamu." Dan seketika itu adik-adik, si Hana berdiri dan dia mendengarkan perkataan si Imam Eli bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Dia yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya pada saat itu dia terhibur oleh perkataan si Imam Eli. Dan ketika itu dia bangkit dan pergi ke rumahnya adik-adik. Dan kira-kira benar nggak ya adik-adik apa yang telah dikatakan Imam Eli tadi? Setelah malam berlalu, hari berlalu, si anak ini menunggu-nunggu. Kapan ya dia mengandung? Kira-kira dia mengandung gak ya adik-adik? Sudah dia menunggu-nunggu berapa hari, berapa bulan. Ternyata apa yang dikatakan Imam Eli ini masih belum juga terkabulkan. Apa benar gak ya yang dikatakan Imam Eli ini? Si Hana terus sabar dan sabar adik-adik menantikan perkataan Imam Eli ini. Udah 1 tahun berlalu. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah 1 tahun berlalu, si Hana menanti-nantikan seorang anak. Wah, rupanya dia mengandung. Adik-adik, akhirnya si Hana hamil. Yang selama ini dia menanti-nantikan dia hamil, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Luar biasa adik-adik. Dan seketika itu adik-adik, setelah dia hamil dan juga lalu melahirkan. Nah, pada saat itu dia memberikan nama anaknya adalah Samuel. Adik-adik tahu kenapa dia memberikan anak itu namanya Samuel? Karena anak itu adalah anak yang diminta dari Tuhan. Makanya diberi namanya Samuel adik-adik. Jadi arti nama dari Samuel adalah anak yang diminta dari Tuhan. Wah adik-adik, nah di situ Hana sangat sukacita. Dia merasakan kebahagiaan yang selama ini dia nanti-nantikan, yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Dia sangat sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saat itu si Elkana mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang si Hana. Itu artinya adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu sabar menantikan jawaban doa dari Tuhan. Asalkan kita selalu bersandar dan juga berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjawabnya. Oke adik-adik, sekarang kakak memberikan pertanyaan buat adik-adik. Kalau sudah mendengarkan ceritanya, pasti adik-adik gampang untuk menjawabnya. Yang pertama adalah, coba adik-adik sebutkan siapa nama istri dari Elkana. Istri pertama siapa namanya? Istri kedua siapa namanya? Jadi adik-adik sebutkan dua-duanya. Dan soal kedua adalah, coba adik-adik sebutkan siapakah imam yang bertemu kepada Hana pada saat dia berdoa di Bait Allah. Ayo,
bisa menjawab di WhatsApp grup GBIA Sekolah Minggu Kebenaran. Atau adik-adik bisa menulis di bawah kolom komentar. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak dan semoga cerita ini bermanfaat buat adik-adik semua. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada satu hal yang Kak Eva kasih tahu kepada adik-adik. Adik-adik tahu? Pasti tidak kan? Nah adik-adik, rupanya minggu ini ada 2 orang teman kita yang ulang tahun. Wah, bertambah umur 1 tahun. Kira-kira adik-adik tahu tidak itu siapa? Yaitu Daryl dengan Sarah. Wah, teman kita Daryl dengan teman kita Sarah ulang tahun. Jadi adik-adik, Kak Eva mengajak adik-adik untuk menyanyikan selamat ulang tahun buat mereka berdua. Jadi nanti yang pertama kita sebutkan nama Sarah dan yang kedua nama Daryl ya. Jadi kakak hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpinan kamu. Untukmu Sarah, untukmu Daryl, selamat ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun ya Sarah dan Daryl. Semoga menjadi anak-anak yang lebih baik dan taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Dan tetap rajin ke sekolah minggu ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah, baik adik-adik, nanti setelah pisah-pisah, adik-adik juga yang ada di rumah ucapin selamat ulang tahun ya buat teman-teman kita yang ulang tahun hari ini. Demikian cerita kakak hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.